Jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien, pastikan kita telah memperkenalkan diri terlebih dahulu dan telah mengobservasi pasiennya juga. Kita pastikan identitas pasien sesuai dengan dari pemeriksaan anamnesis sebelumnya. Pastinya sebelum kita lakukan pemeriksaan fisik lebih lanjut, kita harusnya telah menilai keadaan umum pasien. Kita bisa lihat kondisi pasien dan kesadarannya, apakah kompos mentis, apatis, somnolen, sopor ataupun koma. Terus kita juga melakukan pemeriksaan vital signs seperti tekanan darah, frekuensi nadi, dan suhu, serta frekuensi nafas pasien. Setelah itu juga kita bisa mengecek status gizi pasien dengan mengukur tinggi badan, berat badannya, terus menilai IMT pasien dan menentukan status gizinya, apakah gizi buruk ataupun normal, ataupun gizi lebih, ataupun berat badan yang berlebihan, ataupun obesitas. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan kepala dan wajah. Untuk persiapan, pastikan pasien telah melepaskan topi, kacamata, masker, ataupun syal yang dia pakai. Kemudian kita lakukan pemeriksaan kulit kepala, rambut, dan tulang kepala. Pertama kita lakukan inspeksi, kita lihat apakah ada terdapat peradangan ataupun seperti dermatitis seboroid pada pasien, pada bagian kepalanya, ataupun kulit kepala yang terkelupas. Terus juga kita perhatikan apakah rambut pasien rontok atau tidak. Terus juga untuk mengetahui bentuk kepala, kita bisa lakukan inspeksi juga ataupun melakukan perabaan langsung atau palpasi. Kita lihat apakah ada kelainan bentuk atau tidak. Kita juga bisa rasakan apakah ada bekas luka atau tidak. Juga kita bisa lakukan inspeksinya. Perhatikan ekspresi pasien, apakah pasien merasa sakit ketika kita lakukan palpasi atau sepanjang pemeriksaan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada wajah. Pada pemeriksaan wajah, kita juga bisa menilai kondisi atau ekspresi pasien, apakah pasien merasa kesakitan atau tidak. Terus juga kita lihat apakah ada bekas luka ataupun memar ataupun kelainan lainnya yang dapat kita lakukan pemeriksaan ataupun juga fraktur. Kemudian kita lakukan pada pemeriksaan mata. Pada pemeriksaan mata kita mulai dari kelopak matanya. Apakah terdapat ptosis, edema, ataupun mungkin luka ataupun kelainan kelopak mata lainnya. Terus pada bola matanya kita lihat apakah ada eksotalmos atau tidak. Pada konjungtiva apakah anemis atau tidak. Terus pada sklera kita bisa lihat ikterik atau tidak. Terus untuk ukuran pupil kita bisa menggunakan lampu untuk melihat refleks cahaya. Normalnya itu refleks cahayanya pada pasien itu pupilnya akan mengecil. Kemudian kita lanjutkan pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan. Nah, untuk menilai hidung, kita lihat apakah terdapat kelainan pada hidungnya. Entah itu bentuk hidungnya, baik itu batang hidungnya ataupun ceping hidungnya. Terus juga kita bisa lihat apakah terdapat rhinorrhea atau cairan yang keluar dari hidung pasien. Kemudian untuk menilai bentuk telinga, apakah terdapat kelainan seperti fistel ataupun otorea atau cairan yang keluar dari kuping pasien. Terus juga kita bisa perhatikan bentuk kuping, apakah bentuk kupingnya normal, besar, ataupun terlalu kecil. Kemudian pada menilai rongga mulut, kita suruh pasien untuk membuka mulutnya. Kita nilai gigi pasien, lidah pasien, dan tonsil, serta faring. Untuk pemeriksaan tonsil dan faring, kita bisa menggunakan transpatel untuk pemeriksaan bagian dalamnya. Kita masukkan 2/3 dari transpatel untuk menekan lidah, dan kita periksa bagian tonsil serta faringnya. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan leher dan toraks. Dan sebelumnya kita akan mempersilahkan penderita duduk. Silakan duduk, Bu. Lalu kita meminta untuk menaikkan lehernya atau ekstensi. Lalu kita akan menilai apakah ada perubahan warna kulit, apakah ada fistul, apakah ada kemerahan,